Baik, pertama-tama terima kasih atas kesempatannya dan saya juga mengucapkan salam untuk Bapak Ruli yang dari Kemendiknas ya, Dinas Kebudayaan, maaf. Dinas Kebudayaan, kemudian, Ketua Barasmus Pak Ki Bambang, kemudian juga yang nantinya juga yang tadi sudah berbicara ini teman dosen juga ini di UGM, tetapi di seberang, karena FIB itu berada di seberang dari Fakultas Kedokteran, tapi sebetulnya saya lulusan dari sebelahnya, Bu Ratna, dan kemudian nanti Mbak Anisyah. Terutama juga terima kasih pada Mas Doni yang sudah mengundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan kalau saya salam sehat, meskipun saya juga mengucapkan salam sahabat museum. Ya, pada kesempatan ini saya akan mengemukakan, saya bukan ahli wayang maupun ahli Jawa, jadi saya terima kasih sekali tadi sudah dibuka oleh Bu Ratna, sudah menceritakan. Saya mungkin pengamat ya, karena ayah saya almarhum, ini dulu yang kemudian akhirnya museum itu kemudian dikelola oleh adik saya, Pak Doni ini. Jadi dulu juga saya dikenalkan wayang oleh ayah almarhum. Dan mungkin tokoh yang saya ambil ini ada 3, 1 sudah dibahas, yang 2 ini mungkin belum dibahas, tapi saya sudah konsul juga ini, kalau ini saya ambil bagaimana begitu ya sama Doni. Ya, karena ini saya hubungkan dengan kesehatan. Jadi karena bidang saya di kesehatan, saat ini saya berada di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Saat ini kebetulan saya didapuk gitu ya untuk menjadi koordinator dari Health Promoting University. Ini adalah bagaimana kampus menjadi sehat begitu ya. Oleh karena itu saya mengangkat masalah kesehatan ini dan bagaimana wanita Ini ini ada 5S, menyebabkan ada Nur mereka 5S, iya. Ya, Nur 3S. ya, jadi apa yang saya bicarakan adalah wayang dan kemudian mau pada ya. Kemudian 3 tokoh pewayangan yang saya ambil, kemudian bagaimana wanita dan kesehatan ini baik di Indonesia maupun di dunia dan peran wanita Indonesia ini untuk kesehatan. Ya, di dalam etika Jawa ini memang orang Jawa melihat wayang ini adalah cara untuk memaknai hidup, di mana tadi sudah dikemukakan dengan detail oleh Bu Ratna tentang wanita dan wanita bagaimana representasi tokoh wayang ini untuk menggambarkan bahwa seorang wanita itu seharusnya bagaimana. Jadi ini cara paling mendasar adalah mengidentifikasikan diri terhadap tokoh-tokoh tertentu. Tadi yang diambil oleh Bu Ratna adalah Sri Kandi dan Sembodro, 2 karakteristik yang sebetulnya agak berbeda, tetapi dua-duanya bisa merepresentasikan wanita. Dan wayang ini memang kalau di dalam kehidupan Jawa, itu adalah koneksi kehidupan sosiologinya, psikologisnya, dan juga etisnya. Tadi kan salah satunya ya, yang etisnya tadi kan disebutkan bahwa wanita itu ya kalau bisa ketawanya jangan cekakaan gitu ya. Kemudian ya dia harusnya bisa ngomong. Nah, semacam itu. Kemudian juga tetapi harus juga berani tapi lantip. Nah, begitu itu adalah beberapa hal yang bagaimana mengkoneksikan karakteristik yang ada di dalam wayang itu untuk bisa diterapkan. Jadi ya kalau paling kalau dari bidang saya punya latar belakang psikologi, meskipun saya kemudian mengajar di Fakultas Kedokteran, adalah ya bagaimana kita mengambil hal-hal yang baik di dalam karakteristik itu. Saya mungkin juga tidak terlalu sembodro gitu ya, karena saya juga hidupnya dikelilingi laki-laki, saya seorang diri perempuan di keluarga saya, dan bidang saya sekarang ini juga ya meskipun banyak perempuannya, tetapi juga banyak berhubungan dengan laki-laki. Ya 3 tokoh pewayangan yang saya ambil ini mulai dari Larasati, kemudian Sri Kandi dan Drupadi.
Kenapa saya ambil ini? Karena ada kisah yang cukup unik yang saya lihat untuk representasi tadi ya, beberapa kisah dan kemudian karakteristiknya ini bisa saya terapkan pada beberapa tokoh kesehatan yang ada, gitu ya. Jadi Larasati ini asal desa, dia juga pemanah unggul, setara dengan laki-laki, ini lawan tandingnya Sri Kandi. Sementara Sri Kandi tadi sudah dijelaskan, ya, ini panglima terkemuka pemanah ulung. Dia bisa mengalahkan Resi Bisma yang sakti. Sementara Drupadi ini terkenal karena keberanian tekad menentang ketidakadilan, karena dia dibully atau di-harassment kalau sekarang ada sexual harassment, dia ditelanjangi di depan Dursasana sehingga dia tidak akan gelung rambutnya sebelum dia keramas dengan darah Dursasana ini. Nah, kalau dari ceritanya ini secara singkat, Larasati ini teguh mengusahakan cita-cita dan dia tanpa terbelenggu latar belakangnya. Tadi dia kan bukan dari bangsawan, dari desa, gitu ya. Dan kemudian kalau Sri Tandi ini menyetarakan posisi perempuannya dengan kemampuan laki-laki. Artinya zaman dahulu pemanah-pemanah itu yang tangguh itu dari laki-laki gitu ya, tapi dia bisa menyetarakan dan dia bisa menjadi panglima, ya artinya dia bisa menjadi pemimpin. Sementara Drupadi ini adalah kemampuan untuk membalik keadaan dari pihak yang terdiskriminasi. Nih, kalau kita dalam kehidupan wanita modern ya, Larasati ini bisa kita ambil untuk merepresentasikan pentingnya optimis dan inisiatif di dalam memperjuangkan keinginan dan cita-cita. Sementara Sri Kandi ini adalah konstruksi egaliter ya, dan kesetaraan. Kemudian untuk Drupadi ini adalah keberanian, tekad gitu ya, dan juga emansipasi. Di Indonesia kita mengenal 3 tokoh pahlawan yang mungkin kalau saya gambarkan adalah ini Christina Marta Tiahahu, ya dia di bagian timur Indonesia, dia pentingnya optimis dan inisiatif dalam memperjuangkan cita-cita dia. Ya, sementara kita juga mengenal Cut Nyak ya ini kalau Aceh itu kan sebetulnya juga sangat kuat di dalam syariat Islamnya, tetapi mereka melihat wanita itu juga tidak di belakang gitu ya. Jadi konstruksi egaliternya dan kesetaraannya. Kemudian Kartini ini juga menunjukkan adanya keberanian dan emansipasi bahwa wanita ini ya harusnya bisa mengenyam pendidikan yang tinggi setara dengan laki-laki. Ya. Nah, saya ke dunia kesehatan. Itu secara luas ya. Jadi 70% tenaga medis yang berada pada garda depan di masa pandemi COVID-19 ini adalah data dunia adalah wanita karena perawat, kemudian dokternya sih sebetulnya separuh-separuh, tetapi sebagian besar perawat adalah wanita, ya, yang jumlah bertemu dengan pasiennya itu kan antara dokter dan perawat itu kadang memang lebih lebih banyak perawat, meskipun dokternya itu juga sama jamnya, tetapi yang kemudian berhubungan merawat begitu ya. Kemudian kalau ini dari ini data ini saya peroleh dari pertemuan, tetapi saya juga memperoleh jurnal, ternyata juga sama bahwa 70% tenaga medis di dunia ini yang garda depan ini adalah wanita. Jadi pertemuan Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno, dengan pertemuan dengan 8 Menteri Luar Negeri. Dan kalau kemudian ada data dari UNFPA dan UN Women, ini yang terutama bahwa memang tenaga kesehatan itu mayoritas ya, ini adalah perempuan. Dan kalau saya lihat dari fakultas saya, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada itu sudah sejak 3 dekade itu lebih banyak murid perempuannya daripada murid laki-lakinya. Apalagi yang prodi keperawatan. Ya, prodi keperawatan itu pertama kali dibuka 15 tahun yang lalu apa ya. Itu kalau saya ngajar itu laki-lakinya masih 4 baris. Ya kira-kira mungkin kalau dihitung persentasenya dia ada 10%. Sekarang ini terakhir saya ngajar itu tinggal 1 baris laki-lakinya yang keperawatan. Kalau kedokteran masih laki-lakinya masih sekitar 30-40% gitu ya. Tapi itu juga
menurun gitu ya. Jadi memang dan kalau saya mempunyai penelitian di Yogyakarta yang melibatkan dokter puskesmas, sebagian besar juga putri gitu ya. Jadi memang ya karena sekolahnya aja sebagian besar yang kuliah adalah putri gitu ya. Jadi ini juga lulusannya juga banyak putrinya. Bu Retno juga menyampaikan bahwa 60% dari UMKM di Indonesia yang produksi hand sanitizer atau masker yang dimiliki ini bukan dimiliki, artinya UMKM-nya ini sebagian besar 60% juga dimiliki oleh wanita. Jadi kalau tokoh kesehatan yang dipilih oleh salah satu laman di Kementerian Kesehatan adalah 5 orang ini. Ini bukan saya yang milih, tapi ini dipilih oleh Kementerian Kesehatan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah mantan Menteri Kesehatan kita, Nafsiah Boy. Ya. Jadi ini juga beliau itu dokter anak yang mengawali karirnya di terpencil dan kemudian sempat menjadi anggota di PBB, jadi salah satu komisi di PBB, dan beliau ini juga sangat aktif di dalam HIV. Bu Ainun ini adalah seorang dokter juga dan beliau mempunyai yayasan untuk tunanetra, yang beliau juga termasuk yang memperjuangkan bahwa donor mata itu bisa akhirnya disetujui oleh MUI gitu ya, karena kan tadinya kalau menurut ada beberapa keyakinan donor mengambil bagian dari tubuh itu tidak diperkenankan oleh agama, tetapi ini bisa berhasil diperjuangkan. Dr. Melly Budiman ini adalah seorang ahli jiwa. Nah, beliau ini yang pertama-tama mengembangkan yayasan untuk anak autis. Nah, yang mirip dengan Larasati, ya mungkin ini kalau tokoh-tokoh di atas ini mungkin karena dokter dan memang mengawali dari awal ya, bisa boleh kita bilang ini Sri Kandi. Ya. Sama dengan Profesor Dr. Nila Muluk, ini beliau juga dokter mata, Menteri Kesehatan juga, mantan Menteri Kesehatan. Beliau ini juga salah satu tokoh di kesehatan karena beliau adalah wakil Indonesia untuk MDGs ya, Millennium Development Goals. Ya. Nah, yang Bu Siti Sumiati ini adalah seorang bidan di Kepulauan Seribu yang dia tidak kenal lelah dan ini dia orang biasa ya. Kalau saya bilang ini Larasati, beliau inilah yang bisa menekan kematian ibu dengan dia tidak kenal lelah dengan perahu keliling untuk menolong ibu-ibu yang melahirkan. Jadi ini adalah 5 tokoh kesehatan yang mungkin saya tidak langsung merepresentasikan mewakili ini Drupadi, apakah ini Sri Kandi, apakah ini Larasati ya, tetapi saya kira beberapa kata kunci yang tadi ada pada 3 tokoh perempuan tadi itu ada dimiliki pada tokoh-tokoh wanita ini. Nah, data dari Rinaskes 2017 ternyata juga menunjukkan ya bahwa di Indonesia ini memang perawatnya sudah cukup banyak ya, 65.646. Tapi nah inilah, meskipun mereka bekerja dengan sangat keras, kalau dilihat dari sisi upah minimumnya ternyata 28,4% itu mendapatkan upah minimum di bawahnya. Gitu ya. Jadi seperempatnya gitu ya. Jumlah bidan juga demikian. Saya mempunyai penelitian di Lombok itu bertemu dengan bidan-bidan yang beberapa itu juga masih belum diangkat menjadi pegawai karena mereka baru lulusan dan mereka memang harus magang. Jadi mereka itu sukarelawan untuk di Polindes-Polindes. Ya. Negara kita adalah negara kepulauan dengan 17.000 pulau, di mana tidak semuanya mempunyai pelayanan kesehatan di pulau-pulaunya itu ya, sehingga memang kehadiran bidan-bidan terapung ataupun perawat yang ada di pelosok-pelosok tidak mengesampingkan dokter ya, dokter juga dibutuhkan, tetapi ini dokter ini kalau di pelosok yang Polindes, karena Polindes ini dikelola oleh bidannya, dokter ini seharusnya memang ada di puskesmas. Namun puskesmas kita itu juga karena juga saking pelosoknya itu tidak semua puskesmas juga ada dokternya, sehingga minimum bidan ada di sana. Ini jumlah bidannya 70 ribuan dan ini masih mendapatkan gaji juga seperempatnya di bawah UMR. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, nah bagaimana peran wanita menuju Indonesia sehat? Saya ambil kata kunci dulu dari tokoh pewayangan tadi adalah ada optimis, ya, kemudian keberanian, kemudian inisiatif, kesetaraan, egaliter,
dan emansipasi. Dan ini saya kira untuk pandemi ini supaya segera berlalu, peran wanita ini sangat dibutuhkan di dalam kita bisa mendukung 5M, ya, karena sekarang sudah tidak 3M lagi ya, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi, dan juga mengingatkan untuk terus hidup sehat, ya, olahraga, makan buah dan sayur, tidak merokok, rutin cek kesehatan, jaga lingkungan, tidak minum alkohol dan menggunakan jamban, dan ini peran dari wanita itu cukup banyak, tidak hanya dari pelayanan kesehatan saja. Kita tahu bahwa di setiap kecamatan itu ada kader kesehatan. Kader kesehatan ini berasal dari masyarakat, dan dari pengalaman beberapa penelitian di Indonesia, ya, sebagian besar kader memang perempuan. Jogja itu yang punya beberapa kader laki-laki, ya, tetapi saya ke Lombok, saya ke Papua, saya ke Sumatera, sebagian itu adalah perempuan. Dan mereka ini ujung tombak tadi, karena perawat dan bidan itu juga tidak bisa kalau bahasa Jawanya raiso kayai kabeh gitu ya. Jadi kita butuh memang pemberdayaan masyarakat untuk lebih mengakselerasi kesehatan di Indonesia. Jadi yang di pelayanan kesehatan ini kita disumbangkan oleh perawat, bidan, dokter, dokter gigi, dokter spesialis, juga profesi kesehatan lainnya seperti apoteker, fisioterapis, sekarang psikolog juga di rumah sakit, ya, dan berbagai, karena sekarang itu profesi kesehatan kalau tidak salah asosiasi profesinya itu lebih dari 25 yang diakui oleh Kementerian Kesehatan. Dan kalau lihat dari sekolah-sekolahnya, termasuk tadi yang saya Fakultas Kedokteran Gigi, ya itu sebagian memang putri yang masuk gitu ya, sehingga memang peran perempuan di kesehatan ini sangat vital dan sangat berperan begitu ya. Meskipun saat ini kita mempunyai Menteri Kesehatan yang laki-laki ya, dan bukan dari dengan latar belakang dokter ya, beliau latar belakangnya adalah perbankan. Nah, kemudian rumah tangga ini tentu saja juga sangat penting karena beberapa waktu yang lalu itu memang program ini memang harus dimulai dari saya. Sehat itu harus dari saya, dan saya ini adalah keluarga, dan rumah tangga tokohnya adalah ibu, ya, khususnya untuk penyediaan makan dan sebagainya. Penyedia duitnya bapak, ya, tetapi penyedia makanan dan sebagainya ibu, dan sekarang ibu juga bekerja sehingga penyedia duit juga ada dua. Nah, dari segi selain masyarakat secara umum itu juga ada PKK dan Dasawisma, kemudian juga tatanan yang lain, LSM, tempat pendidikan, tempat bermain, tempat kerja, tempat umum, ini semuanya juga membutuhkan partisipasi wanita, ya. Dan dari profesi ini juga turut membantu profesi kesehatan, pendidik, karena mengajarkan anak-anak untuk cuci tangan dan sebagainya itu adalah mulai juga dari bu guru gitu ya, di sekolah gitu ya. Pak guru juga ada ya, tetapi saya kira wanita ini bisa dari segala profesi, bisa ke semuanya gitu ya, ibu rumah tangga, kader tadi ya, PKK, Dasawisma, kita mempunyai kader-kader perempuan cukup banyak, dan ini mereka sangat membantu kegiatan saya. Kalau penelitian saya adalah tentang gerakan supaya rumah bebas asap rokok ya, dan itu banyak diinisiasi oleh wanita ya, kader kesehatan wanita, kemudian meskipun juga laki-laki juga berperan, ada ketua RT, ketua RW begitu ya. Karena di tangan sebagian dari wanita ini sumber daya manusia kita itu terbangun, mulai dari anak yang sehat, remaja yang berprestasi, masyarakat yang positif, dan lansia yang aktif. Saya kira itu apa yang saya sampaikan, dan saya ingin menutup apa yang saya presentasikan sederhana. Saya mengambil 3, tapi saya hanya ambil dari inti apa yang mereka perjuangkan. Saya menutup dengan surat Kartini kepada Nyonya Van Kool. Ini dulu di pidato pengukuhan saya juga saya kutip pada akhir pidato saya pada tanggal 20. Ini surat Kartininya pada tanggal 21 Juli 1902 yang menunjukkan bagaimana para wanita ini supaya kita bisa berjuang, dan terutama untuk kesehatan. Pergilah, laksanakan cita-citamu, kerjalah untuk hari depan.
Kerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham yang palsu tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Pergilah. Berjuanglah dan menderitalah, tetapi bekerjalah untuk kepentingan yang abadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sehat. Salam sahabat museum. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof.